Oke kawan, sekarang kita coba bikin bantal kepala 3 dimensi menggunakan software Blender. Ya, software Blender itu berguna untuk membuat animasi, bisa juga membuat karakter game, bisa juga membuat arsitek, desain arsitek ya. Software Blender gratis, tinggal di download aja di blender.org. Oke, sekarang kita coba buat bantal ya sebisa mungkin seperti nyata ya bantalnya. Nah, ini saya belum pernah buat bantal sebelumnya, jadi bila ada kesalahan dalam langkahnya ya harap dimaklumin, karena dalam pembuatan sesuatu pasti ada salah-salah. Oke, sebelumnya kita tentukan untuk dimensi bantal sendiri itu sekitar 80 untuk panjangnya dan lebarnya 40. Dan ketebalannya ya tergantung ketebalan kapuk ya biasanya ya, kalau yang nyaman dulu ya. Oke, sekarang kita tes saja. Dan untuk dimensi pada Blender ini menggunakan meter secara default, tapi kalau kita ketikkan misalkan di sini kita mau panjang bantalnya kan 80 cm, tinggal 80 ketik cm dan akan secara otomatis terkonvert ke meter ya. Dan untuk lebarnya biasanya bantal kepala itu 40 cm. Pada Blender ini juga bisa melakukan kalkulasi seperti Excel atau AutoCAD. Jadi di sini kita tinggal mengetikkan aja ya. Kalau di AutoCAD kan harus ada kita klik ke icon kalkulator. Nah, tapi kalau di Blender ini nggak usah, langsung aja kita ketik. Misalkan kita mau ini 40 cm. Jadi kita bisa ketik 20 cm kita kali 2 ya. Nah, jadi 0,4 meter yang secara otomatis sudah terkonvert ke meter. Dan untuk tingginya kita buat sementara 10 cm atau 5 cm ya. Oh ya, saya buat bantal ini kita memakai modifier clouds ya, jadi bahan, jadi secara dynamic itu kita nggak usah buat lekukan atau kerutan pada bantal. Jadi secara otomatis nanti ya kita tinggal pilih saja yang mana yang kira-kira sudah seperti nyata gitu bantalnya. Oke, tahapan-tahapan caranya ya seperti ini. Ini sekarang karena kita itu akan menggunakan modifier clouds, maka ini perlu kita cut ya. Jadi lebih banyak faces di sini atau partisinya lebih banyak, karena untuk setiap gerakan itu dia butuh face banyak di dalam objek tersebut. Kalau face-nya cuma satu dia nggak akan ini, karena dia satu face itu flat. Dan untuk makin banyak dia dari flat melengkung jadi melengkung. Oke. Itu maksudnya kita buat kita cut itu untuk memperbanyak face.
Oke, sekarang dari sini tadi kita sudah dimensinya sudah kita kecilkan dari 2 meter menjadi 0,4, dan sehingga jadi skala di sini tuh udah berubah secara otomatis. Dan kita ingin menjadi satu lagi. Caranya ini boleh kita jadiin satu lagi atau enggak, tapi kalau mau dijadiin satu lagi tinggal object, apply, langsung all transform. Nah, ini jadi satu lagi. Nah, ini berguna untuk kalau remesh nanti, jadi itu kotaknya biar sama, atau bevel untuk jadi lekukannya tuh secara itu jadi 90 derajat pas. Kalau dia scale-nya enggak tuh jadi dia, nah jadi di sini mangkungnya tuh lebih banyak di atas atau di bawahnya. Jadi untuk menghindari itu ya kita ubah jadi satu. Oke, sekarang dari sini kita cut saja ya untuk ininya. Oh ya, ini yang saya pencet apa-apa di sini nanti akan secara otomatis nongol. Jadi eh, kawan-kawan bisa tahu apa yang harus dipencet ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Oke. Dari sini kita cut. Kita buat sorry. Kita cut. Ini langsung klik kanan nggak apa-apa. Kita buat pada awalnya 50 saja. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak juga, karena nanti pas lagi rendering agak lama ya. Memang hasilnya lebih bagus kalau dia banyak, tapi butuh komputer yang high end, komputer spek tinggi. Ya untuk spek-spek medium bolehlah kita gunakan 50 atau berapa. Oke, ini kita bikin juga 50. Nah, setelah jadi kayak gini, sekarang kita hilangkan yang tengah. Bisa ada dua cara bikin bantal. Karena tujuan kita tuh pengen dia menggelembung. Caranya ya langsung begini nggak apa-apa, atau dia kita potong nggak apa-apa. Jadi kita pakai cara yang nggak usah dipotong ya, nggak usah dihilangkan, jadi langsung aja seperti ini. Nah, karena kita nggak pakai itu, ini jadi kita pertipis saja, kita 0,01. Oke, dari sini kita kasih modifier coach, kita pencet sebelahnya yang ininya untuk men-setting. Karena kalau cuman langsung aja kita gini bisa langsung jalan. Ini jangan lupa di M nya tuh 50 aja, jadi biar kalau pas lagi pembuatan animasinya terlalu lama, jadi kita bisa bersabar sebentar sampai 50 daripada menungguin sampai 250 ya, agak lama. Nah, ini kita coba. Nah, dia akan jatuh karena ada gravitasi. Nah, ini kita menggunakan fisik ya. Jadi apa yang bergerak di sini sesuai dengan ya hampir sesuai dengan nyata gitu. Oke, sekarang kita coba setting ininya. Ini jangan lupa dibalikin ke keyframe 1. Dari sini kita gravitasinya kita bikin 0, jadi dia nggak perlu jatuh, tetap di situ. Atau kalau mau dibikin 1, kita harus membuat alasnya dulu, jadi itu dia nggak jatuh seperti di udara gitu aja. Kita buat alas jadi biar dia jatuh seperti di lantai gitu. Tapi sekarang kita nggak mau kayak gitu dulu, jadi kita perlu ambang aja, ambang di udara. Soalnya kita mau buat gelembungnya dulu. Oke, gravitasi kita nolin, dan pressure ya kita kasih 1. Pressure ini tekanan ya, jadi itu dari flat begini karena dia ada
pressure dari dalam itu di menggelembung gitu. Shape-nya nggak perlu, nggak apa-apa. Dan untuk settingan clutch-nya kita pakai silk ya, jadi dia lebih banyak kerutan. Kalau silk kan lebih tipis. Ini secara default saja, kita boleh mainin settingan ini sih yang pada berubah nih mas. Vartex mas, kalau kita leather ya dia lebih berat, atau bahkan rubber lebih berat lagi sampai 3 kilo. Nah ini kita pakai silk biar Vartex masnya itu 0,15 kilo aja. Kita rendahkan lagi dia lebih enteng lagi. Oke, ini biarkan saja kita pakai default silknya. Nah sekarang kita coba. Nah sudah ada kerutan. Oke, nah tapi kan kalau kayak gini masih kelihatan seperti game zaman dulu ya, kotak-kotak ya. Nggak terlalu kelihatan kerutannya. Nah ini tinggal diklik kanan aja, set smooth. Nah langsung seperti ini. Ini karena kita tadi tetap masih kelihatan seperti kotak-kotak di sini ya, karena kita hanya gunain subdivide tuh 50 kali. Saya cut 50 bagian gitu, jadi nggak terlalu detail. Nah, kalau mau didetailin lagi kita bisa, nggak apa-apa, dari sini juga bisa. Kita tinggal tambahkan di sini subdivide surface. Nah tapi kita taruhnya di atas. Kalau di atas tuh dia lebih potongannya tuh langsung di saat itu, tapi kalau kita taruh di bawah itu potongannya setelah modifier clothes itu sudah jadi baru dipotong lagi. Tapi kalau kita taruh di atas, yang tadi masih kotak dipotong dulu baru dia jalan modifier clothes, jadi lebih berat kalau di atas ya. Saya contohin di sini. Nah kalau di atas tadi jadi begini bentuknya nih, karena kita butuh ulang lagi untuk pembuatan animasinya. FPS saya langsung ngedrop ke 1 karena ini dia terlalu banyak partisinya sendiri, sampai 27.000 partisi, tapi hasilnya dia jauh lebih bagus, lebih detail. Dan kalau kita belum sampai, nah kalau udah jadi dia akan lebih cepat. Nah kalau kita belum sampai mau apa yang kita bentuk di sini, nah kita bisa panjangin lagi ininya, durasi itunya, jadi dia sampai benar-benar animasi itu terkreat lagi. Nah, sementara kita pakai 50 aja karena sepertinya ini kita nggak mau pakai dulu. Nah, kalau kita taruh di bawah dia bisa langsung halus lagi. Nah, tapi dia lebih cepat. Kita rendernya pun levelnya kita bisa lebih banyak. Nah itu jadi lebih halus lagi. Nah, sementara kita satuin aja karena kita butuh source komputernya agak banyak. Oke, kita setting kembali di pressure. Kita coba-coba ya, pressure-nya kita naikin 5. Hasilnya oke. Nah ini sepertinya nih seperti bantal, udah hampir mirip ya bantal ya. Oke, ini kayaknya sih udah oke nih. Nah ini kita dapat di keyframe 32, lalu kita lanjutin aja tuh. Nah kalau dia udah kesimpan ke cache, dia cepet itunya, pembuatan animasi cepet, dia jadi langsung loading terus. Oke, kita pause, kita ambil apa yang kita inginkan aja di sini. Nah seperti ini di nomor 32 udah lumayan oke. Nah kita ambil aja gini. Caranya kita sebelum ini kita perhalus dulu. Nah ini udah lumayan halus ya. Nah sekarang kita ambil, karena kalau kita
diamkan di sini ini akan susah. Keyframe ini harus kita hilangkan, tapi kita mau bentuknya seperti ini. Caranya kita apply di cloud sini, yang paling atas dulu ya urutannya ya, jangan yang bawah dulu. Kalau yang bawah dulu dia akan hilang, jadi hasilnya ini sama aja kayak nggak pakai ini. Nah, sekarang kita apply yang atas dulu, apply, sudah jadi, apply. Nah sekarang kita ini udah animasinya udah nggak ada, jadi kita yang tadinya kotak sekarang udah jadi bantal dengan lekukan-lekukan yang nggak berurutan ya. Tapi kalau kita mau lebih banyak kerutan-kerutan ini, saya Ctrl Z dulu biar kita bisa itunya. Nah, kalau kita mau lebih banyak kerutannya, shrink vektornya kita buat min 0,1 misalkan ya. Ini kita ulangin, dia akan lebih banyak urutannya karena dia akan lebih, tuh udah kelihatan kan, lebih banyak lagi urutannya. Cuman ya itu butuh source-nya lebih besar lagi. Nah, dia lebih kerutnya lebih banyak tuh. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Ini juga boleh, yang tadi juga boleh, nggak apa-apa. Itu kita aja, tapi saya lebih prefer ke yang satu ya, yang kedua, yang ini juga nggak apa-apa lah, karena kalau kita balik lagi lebih lama lagi jadinya videonya. Oke, yang kita ambil yang kira-kira yang bagus, yang agak lebih banyak kerutnya. Nah ini boleh deh, nomor 40 deh, 42 ya. Oke, dari sini kita apply cloud-nya, apply subdivide. Oke, nah, sesudah ini kita pengen kan, namanya kalau bantal kayak gini artinya bantal ini nggak kayak ada gravitasinya, atau nggak seperti bener-bener bantal baru yang belum tertindih kepala gitu ya, atau ya bentuk udah oke tapi tetap nggak seperti nyata. Jadi kita butuh ini dibuat lebih nyata lagi. Caranya Ctrl Z, kita pindahkan dulu G plus Z ke atasan sedikit ya. Ini kita bikin alas sekarang. Shift A, ambil plane. Oke. Nah dari sini alas ini kita perlu alas ini jadi ada collisionnya, kalau enggak dia akan jatuh seperti tadi karena nggak ada lantai. Kalau ini belum kita kasih collision, dia akan ini kita add lagi yang bantal ini, bikin lagi close. Aduh, not responding ini blendernya, komputernya udah mulai berat. Ya sabar dulu, kita tunggu sampai dia respon ya, karena ini partisinya kebanyakan, sampai 1.300.000. Nah ini kita balikin dulu ke 1. Oke, rasanya ini kalau kita bikin plot seperti ini, kita mau ngerender animasi lagi ini akan lama banget ini. Ini tadi aja kita pakai tambahkan modifier itu udah hampir ngehang. Oke, sepertinya kita butuh yang itu aja ya, yang tadi aja ya. Jadi nggak terlalu banyak partisinya, karena detailnya pun hampir-hampir mirip ya, nggak terlalu beda banget gitu. Cuman ini lebih detail sedikit aja. Jadi kita
Ctrl Z beberapa kali. Not responding lagi. Ini udah Core i7 ini saya. Core i7 RAM 32 GB. Memang agak berat kalau kita sampai menyentuh partisi ini udah sampai angka 1 jutaan ya. Makanya kalau saya rekomendasiin kalau kita mau membuat sesuatu usahakan di bawah 1 juta, dan itu pun kalau kita mau membuat sesuatu biasakan satu item satu file dulu, jadi nanti tinggal di copy aja gitu. Jadi nanti master filenya itu gabungan yang lainnya gitu, jadi bisa sampai jadi satu rumah atau yang lain. Nah itu caranya begitu, karena Blender ini kita bisa copy dari file Blender yang satu ke yang lainnya bisa, seperti copy paste pada umumnya ya. Oke, ini sekarang kita viewportnya, level viewportnya, ininya kita nggak mau terlalu ini ya, pas settingan di itu ini masih 1 juta. Nah yang 350 kan jauh kan, padahal hampir mirip ya. Nah ini viewportnya kita kasih agak kecilan sedikit aja, jadi lebih sedikit lagi dia. Tapi ya ini masih oke sebenarnya, masih cukup oke. Nah, kita ambil yang ini aja, cuman 86.000. Oke, kita apply yang ini atas dan kita apply yang bawah. Nah dari sini kita jalanin yang seperti tadi ya. Ini kita buat plane untuk lantainya. Nah kalau kita kasih cloud juga, kalau kita ini enggak pakai collision itu akan seperti ini, tembus ke bawah dia, karena dia nggak ada lantainya, karena ini hanya foam aja hanya. Nah sekarang kita bikin dia ini berlantai ya. Oke, kita balikin. Nah ini caranya, kita pencet alasnya ini, lalu kita masukkan fisik, kita tentukan dia itu collision. Nah collisionnya udah on sehingga ini dia menjadi lantai ya. Nah ini cloudnya ini kita ubah lagi sesuai yang kita inginkan aja, silk. Lalu untuk gravitasinya kita buat 0,1 aja, jadi biar kita lebih ada waktu buat ambil yang mana di frame mana bantalnya yang bentuk yang kita inginkan. Oke, sekarang kita turunkan sedikit aja biar nggak usah terlalu tinggi banget. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba animasinya. Jangan lupa settingan sampai 50, karena kalau sampai terlalu jauh kita pasti nungguin, sehingga dia untuk merekam kecinya tuh enggak, kita nunggunya bisa lama banget. Nah kalau sekarang kan dia sampai 50, kita nunggu secara otomatis kecinya sudah tersimpan, jadi kita bisa tentukan yang mana kira-kira bantalnya bentuknya bagus gitu. Kita nggak usah nungguin sampai 250 atau bahkan 1000, kecuali kalau simulasi
simulasi cloud-nya kita hanya menggunakan partisinya yang kecil atau settingannya nggak terlalu berat gitu, atau kalian punya komputer yang benar-benar high end. Ini komputer saya ini untuk prosesor udah bagus, RAM sudah bagus, dan yang sudah bagus kecuali VGA ya, karena harga VGA sekarang lagi gila-gilaan. Dan untuk rendering ini VGA tipe GeForce yang bagus ya ketimbang AMD. Tapi AMD saya dengar-dengar sudah mulai untuk kedepannya ada AMD yang khusus rendering seperti ini. Jadi mudah-mudahan lebih bagus ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembuatan. Nah, dari sini kita lihat yang mana kira-kira yang kita inginkan. Mantelnya seperti ini udah oke nih bantal, cuman di sini terlalu banyak kerutan di atasnya. Jadi kita mundurin aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah oke. Ya, sudah seperti bantal asli ya. Nah, ini juga banyak caranya. Tadi sebelumnya karena saya nggak rotasi basic bantal ya, harusnya kita rotasi jadi lebih ujung sini sama ujung sini gak terlalu sama gitu. Nah, ini saya coba lagi ya untuk render yang kita rotasi, jadi biar kalian tahu maksud bedanya di mana. Jadi kalau kita rotasi kemari, nah kita buat saya suka aja, nggak masalah ini. Jadi yang jatuh ini dulu, nggak usah terlalu tinggi ya. Nah, ini ya, yang jatuh sebelah sini dulu, yang sebelah sini ngikutin. Nah, ini takut terlalu kempes ntar. Oke, 0,2. Oke, nah sekarang kita jalankan lagi. Nah, ini sekarang jatuhnya yang sebelah kanan dulu. Jadi pasti bentuk akhirnya itu lebih lebih dinamis ya, nggak seperti tadi yang seperti di mirror saja gitu. Nah, kalau kita lihat tadi dari sini lekukannya udah beda antara sebelah sini dan sebelah situ. Sebelah kiri dan sebelah kanan udah beda. Oke, kita cukup tunggu sampai 50. Ini sebenarnya kita setting sampai 30 pun nggak masalah ini, karena dia udah keburu kempes duluan. Oke, tinggal tungguin 5 frame lagi. Kita bisa lanjutkan atau kita bisa tentukan yang mana yang kita inginkan. Oke, sebenarnya kita kalau nggak mau terlalu kempes ini bisa di settingan sini kita turunin sedikit, jadi ubahan vortexnya tuh lebih keras gitu, nggak
Kalau enggak seperti ini, kalau ini kan seperti bahan yang jatuh banget ya. Tapi kita kan maunya yang ini, jadi nah ini udah cukup oke. Kerutan ini juga udah cukup beda ya antara satu dan yang lainnya. Nah, dan bentuknya pun sudah lumayan hampir mirip ya seperti bantal kepala umumnya ya. Oke, kita ambil di frame 20 aja deh. Oke. Nah, sekarang ini langsung di apply aja. Ups. Nah, di apply. Oke. Karena bentuk sudah jadi, ini yang terpenting lagi itu sebenarnya biar dia kelihatan lebih nyata atau enggak, itu paling penting di pencahayaan dan di penentuan materialnya. Jadi kita sekarang tentukan materialnya. Waduh, karena saya nggak pernah download untuk itu ya, kita cari aja material untuk bantal. Oke. Kita ambil salah satu. Nah, ini lumayan oke ini. Atau yang ini. Nah, ini oke nih, ini lumayan oke. Jadi kita ambil aja yang ini ya. Klik kanan, save aja. Karena ini resolusinya rendah 350 ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma nanti hasilnya aja jadi kurang bagus. Nah, sekarang kita tambah. Nah, ini material properties. Kita kalau dia sudah ada material ini dan kita nggak mau pakai, tinggal pencet yang minus ini. Kalau kita mau buat yang baru, tinggal pencet yang ini. Nah, ini kita namakan atau nggak usah namakan pun nggak apa-apa, nanti secara otomatis. Nah, jadi new. Nah, ini kita namakan aja ya, sarung. Oke, sekarang ini prinsipal BSDF yang kita pakai untuk surface-nya, dan base colornya kita ganti menjadi image texture. Tinggal di open, dan tadi kita ini kan tinggal diambil di download. Sorry, saya download kemana? Oke, sini. Oh, di picture ya. Nah, karena kita pakai bekerjanya di viewport shading, sehingga dia nggak kelihatan, nggak ada perubahan warna. Kalau kalian pengen lihat perubahan warnanya di sini, di viewport shadingnya, atau di yang ini, viewport shading yang display render preview. Sekarang kalau di render preview dia lebih berat lagi, jadi kita cobanya pakai di material preview mode aja dulu. Nah, jadi nggak terlalu, ini kan sekarang ini jadi putih banget nih, dan untuk yang itunya pun kurang bagus ya. Nah, di sini kita UV editing, kita tekan A,
select itunya dia. Nah, ini kita perbesar aja. Oke. Nah, itu sudah itu ya, sudah jadi seperti banda karena image-nya kecil, jadi terlihat seperti sini ada potongan-potongan image ya. Kita harusnya cari yang image yang untuk bantal itu lebih besar, seperti ukuran 2K atau 4K, itu hasil akan lebih bagus lagi. Nah, untuk sementara ya kayak begini nggak apa-apa, atau kita pakai settingan default dia bisa. Ini jangan kita ubah, ini checker tekstur atau brick tekstur boleh. Nah, udah kelihatan kan bentuknya, dan lekukannya pun mengikuti gitu. Dan untuk ini karena kita belum setting material ini seperti plastik ya, memancarkan sinar, jadi kita harus setting lagi, ditentukan. Ini pertama kita pakai ininya noise texture aja deh. Nah, di shading ini noise texture kita buat displacement aja, kita buat pindahkan. Ya, oops. Roughness-nya kita tinggi karena dia bantal ya. Base color-nya kita agak angkat sedikit. Nah, scale ini kita besar, jadi seolah-olah dia seperti bahan gitu. Noise. Nah, tapi ini seperti anduk ya, karena kelewat kasar ya. Kita detailnya kita tambahin lagi ya biar lebih detail. Sekarang kita buat 10.000. Oke, ini base color kita ubah warnanya jadi agak lebih ke hijau-hijauan, atau ini karena kita menggunakan noise texture ini lebih bagus, dia digunakan untuk seperti bahan anduk atau apa ya. Lebih bagus kita jangan pakai noise texture ini. Dilihat aja di sini, kita tinggal add lagi di sini, bisa tekstur checker aja. Gambarnya kita pindah ke nah. Oke. Nah, skalanya kita lebih turunkan. Oke. Oke. Nah, untuk bawahnya kita lebih bagus, jadi kita kasih seperti lantai ya, tekstur lantai. Tapi karena kita tutorial cuma buat bantal ya, saya rasa sudah cukup ini jadi bantal. Dan untuk kita mau lihat itunya hasilnya,
ini kita hilangkan aja, atau wordnya kita ganti improvementnya Photo Studio. Oke. Oke, kita coba lihat rendernya hasilnya kayak gimana ya. Tekan F12. Nah, ini jadinya jadi bantal kayak gini. Cuman karena resolusi improvementnya kalah dengan resolusi bantal ya, jadi tetap aja nggak terlalu real ya. Kita harus buat juga improvementnya, harusnya kita nggak usah buat, jadi kita buat sendiri gitu ya. Itu lebih nyata. Jadi ya seperti ini bentuknya. Oke, kalau berguna tutorialnya, tolong subscribe dan loncengnya jangan lupa like. Terima kasih.